Saya Evinia Noven, absen 9. Saya Atsara Mani Aziza, absen 7. Saya Alfa Bumi Arjuna Kristiawan, absen 2. Saya Muhammad Faisal-Udin, absen 16. Kami dari kelas 11 CLM. Di sini kita akan mempraktekkan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis urin. Selamat menyaksikan. Untuk urutan selanjutnya atas nama Nona Alfa Leo dengan nomor RM2 dimohon untuk memasuki ruangan. Apa benar dengan Nona Alfa Leo umur 16 tahun? Iya. Tanggal lahir 7 Agustus 2004? Iya. Dengan nomor RM2? Iya. Alamat Bangsal? Iya. Dengan surat rujukan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan makroskopis urin. Baik. Karena kita akan melakukan pemeriksaan makroskopis urin, untuk Nona silahkan kencing, lalu diletakkan pada wadah ini, tolong jangan dicampurkan dengan air. Baik. Silakan ditunggu dalam waktu 1 jam. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita menuliskan identitas pasien, lalu ditempelkan pada wadah urin agar tidak tertukar dengan pasien yang lain. Kita akan melakukan pemeriksaan makroskopis urin. Pemeriksaan makroskopis urin ada 6. Yang pertama, volume urin. Yang kedua, bau urin. Yang ketiga, kejernihan. Keempat, warna urin. Kelima, pH urin. Dan yang terakhir, berat jenis urin. Pertama-tama kita melakukan pemeriksaan volume urin. Urin dalam wadah dituangkan pada beker gelas. Lalu kita ukur menggunakan gelas ukur. Dibaca setinggi minikus bawah. Lakukan berulang-ulang hingga urin pada wadah habis. Di sini kita menemukan hasil 174 ml. Jangan lupa kita catat hasilnya. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan bau urin. Urin dibau menggunakan panca indera hidung dengan cara kita mengkipaskan tangan ke area indera penciuman. Didapatkan hasil bau urin yaitu bau yang khas, yaitu sedikit tajam karena asam-asam organik yang mudah menguap. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan kejernihan urin. Urin kita tuangkan pada tabung reaksi 3/4.
Kejernihan urin diuji menggunakan cahaya pantul tanpa latar belakang putih. Pada sikap seram membentuk sudut 60 derajat. Ditemukan hasil kejernihan urin yaitu jernih memenuhi nilai normal. Yang keempat, kita melakukan pemeriksaan warna urin. Urin dituangkan pada tabung reaksi 3/4. Lalu warna urin diuji pada cahaya pantul dengan latar belakang putih. Kita menggunakan tisu. Pada sikap serum membentuk sudut 60 derajat. Ditemukan warna urin yaitu kuning muda, dinyatakan sebagai hasil nilai normal. Yang kelima, kita melakukan pemeriksaan pH urin menggunakan kertas indikator universal. Dengan cara kertas indikator universal kita celupkan pada urin, pastikan tercelup semua. Lalu kita lap bagian belakang, samping menggunakan tisu. Lalu warna yang terjadi kita bandingkan menggunakan standar warna pH urin. Ditemukan hasilnya pH urin yaitu 6. Yang keenam, kita pemeriksaan berat jenis urin metode urinometer. Pertama, urin kita tuangkan pada gelas ukur. Lalu jangan lupa ukur suhu urin menggunakan termometer. Lalu urinometer pastikan tidak menempel pada dinding gelas ukur. Lalu kita putar. Kita baca pada tangkai urinometer tinggi minikus bawah. Ditemukan hasilnya pada alat urinometer yaitu 1007. Suhu ruangan melebihi suhu urin ditambah dengan 0,001 sehingga hasilnya yaitu 1007 ditambah dengan 0,001 sama dengan 1000,008 dan hasilnya itu normal. Atas nama Nona Alvaleo, nomor RN2, ini hasil pemeriksaan makroskopisnya. Untuk hasil lebih lanjut, silakan kembali ke dokter untuk dijelaskan. Ini hasilnya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk urutan selanjutnya atas nama Nona Evinia dengan nomor RM9 dimohon untuk memasuki ruangan. Atas nama Nona Evinia Eko Novel, umur 11 tahun, tanggal lahir 17 November 2003, nomor RM09 dan alamat Muruan. Ya, dengan adanya surat rujukan dari dokter ini untuk melakukan pemeriksaan mikroskopis urin, jadi kita membutuhkan urinnya dari banyak ya.
ditampung dalam wadah ini, jadi jangan ditambah dengan air. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis urin. Mikroskopis urin prinsipnya adalah memaparkan urin pada sentrifuge, lalu supernatonnya akan dibuang dan endapannya akan diamati dalam mikroskop. Tujuannya adalah untuk mengetahui partikel-partikel pada urin dan untuk mengetahui kelainan pada urin. Alat dan bahan yang diperlukan adalah bahannya adalah spesimen urin tadi yang sudah diberi etiket, objek gelas, cover gelas, corong, tabung sentrifuge, pipet pasteur atau pipet tetes, tisu, aquades, beker dan beker gelas, ada mikroskop dan sentrifuge. Setelah menyiapkan alat dan bahan, pertama tuangkan urin pada beker gelas. Siapkan tabung sentrifuge. Masukkan urin 2/3 atau 2/4 dari ukuran tabung. Dengan melihat minikus bawah. Yang kedua adalah membuat perbandingan pada tabung sentrifuge satunya dengan menggunakan aquades. Apabila di luar tabung terdapat urin, hapus urin di luar tabung menggunakan tisu. Selanjutnya, siapkan sentrifuge. Masukkan urin tadi pada sentrifuge dalam posisi berhadapan. Lalu tutup dan atur waktu dan kecepatannya. Kita menggunakan 16.000 rpm dalam waktu 5 menit. Lalu nyalakan. Setelah sentrifuge berhenti, lalu buka, ambil urin tadi, matikan sentrifuge, lalu tutup. Dari hasil sentrifuge tadi, supernaton akan dibuang dan endapan di bawah ini akan diambil menggunakan pipet tetes. Lalu ambil objek gelas, teteskan 1-2 tetes sedimen tadi pada objek gelas. Lalu tutup dengan cover gelas.
Lalu siapkan mikroskop dan amati sediaan ini pada mikroskop. Dalam perbesaran 10 dan 40 kali. Hasil pemeriksaan mikroskopis tadi ditemukan kristal asam urat. Atas nama Evinia Iconovem dengan nomor RM09, ini merupakan hasil pemeriksaan mikroskopis urin. Jadi banyak bisa kembali ke dokter untuk membacakan hasil ini lebih lanjut. Silakan diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama.